Perang Tondano terjadi di Sulawesi Utara dari tahun 1808 hingga tahun 1809 dan terjadi dalam dua periode yang dibagi menjadi Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Perang ini berawal dari ambisi pihak Persekutuan Dagang Belanda VOC yang ingin memonopoli perdagangan di tanah Minahasa. Perang Tondano berakhir dengan kekalahan pada rakyat Minahasa dan berdampak jatuhnya wilayah Minahasa ke tangan pemerintah Hindia Belanda serta telah berhasil memakan korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Perang ini terjadi akibat persekutuan dagang milik Belanda yang bernama VOC. Bangsa Barat sudah ada sejak lama di tanah Minahasa. Orang-orang Spanyol adalah bangsa yang sampai terlebih dahulu di Tondano, Sulawesi Utara. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Kristen kepada masyarakat. Hubungan dagang kedua bangsa turut berkembang, akan tetapi, mulai abad ke-22 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu akibat kehadiran para pedagang VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang Hindia Belanda. Kala itu, VOC berhasil memengaruhi kawasan Ternate, Maluku, bahkan Gubernur Ternate zaman itu, Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk mengusir Spanyol dari Minahasa demi company bisa memonopoli perdagangan di sana. Simon Kos kemudian berlabuh dengan kapalnya di Selat Lembe, memasuki area pantai timur Minahasa. Para pedagang dari Spanyol dan Makassar yang semula bebas berdagang mulai terusik dan akhirnya tersingkir akibat ulah VOC. Padahal sebelum VOC berkuasa, orang Minahasa mempunyai hubungan dagang yang baik dengan bangsa Spanyol yang akhirnya tersingkirkan. Lalu setelah tersingkirnya bangsa Spanyol dan Makassar di Tondano, VOC berusaha memaksakan kehendak agar rakyat Minahasa menjual berasnya kepada VOC dan hanya kepadanya. Hal ini dikarenakan bumi Minahasa yang memproduksi beras terbanyak di Sulawesi Utara dan VOC ingin memonopolinya, akan tetapi, permintaan VOC ini mentah-mentah ditolak oleh rakyat Minahasa, sehingga tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali jalan perang. VOC akhirnya membendung Sungai Temberen dan mengakibatkan pemukiman penduduk Minahasa banjir dan porak-poranda. VOC bahkan terus melakukan tekanan dan mengultimatum agar orang Minahasa menyerah, lalu mengganti rugi tanaman padi yang gagal panen akibat banjir tersebut. Simon Kos menyerahkan ultimatum berisikan 1. Orang-orang Tondano wajib menyerahkan tokoh-tokoh pemberontak ke VOC. 2. Orang-orang Tondano wajib membayar ganti rugi dalam bentuk budak sebanyak 50-60 orang sebagai ganti rugi rusaknya padi karena genangan air Sungai Temberen. Namun perkiraan VOC agar orang-orang Minahasa akan menyerah lalu mengganti rugi nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Hal tersebut malah sama sekali tidak dihiraukan oleh warga Minahasa. Ultimatumnya tidak berhasil dan membuat Simon Kos terpaksa memundurkan VOC ke Manado. Hal ini justru menambah masalah lantaran hasil pertanian Minahasa yang menumpuk, sehingga orang Minahasa akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan VOC. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya ke sekitar Danau Tondano, dan pemukiman tersebut diberi nama Minawanua yang berarti ibu negeri, sekaligus menandai akhir dari Perang Tondano I.